Aku nggak benci sama Ibu dan Ardan, tapi aku kecewa. Semoga mereka belajar buat nggak nyakitin orang yang sayang sama mereka. Dan semoga hati aku cepat pulih. Terus mencintamu. Lo pernah ngomong sama Julian kalau kita pernah ada hubungan? Apaan sih, Bi? Sebelumnya Julian pada nyindir gue waktu gue di bar. Tapi kali ini soalnya dia tuh yakin kalau kita pernah ada hubungan. Dan bahkan dia juga berani banget ngomong sama Lala soal hubungan kita. Kenapa sekarang jadi perselingkuhan gue sama Hasbi yang kesenggol? Apa korupsi gue dan Hasbi juga ketahuan? Makanya merembet ke masalah perselingkuhan ini juga. Jawab malah diem. Hah? Lu kemarin kenapa? Ngomongin soal korupsi kita. Sekarang Lala bahkan juga udah tahu soal hubungan gue sama lo. Lo yang bocorin. Bi, gue tuh gak ngomongin apa-apa soal korup. Lagian, kalau emang gue yang bocorin, kita sekarang udah abis sama Pak Julian. Bener juga kata Rina. Pusing banget gue. Gue udah coba ngeles sama Lala soal hubungan kita. Jadi siapapun yang nanyain lu, termasuk Lala, mendingan lu diem aja. Iya, Bi, iya. Gimana, Bu? Buktinya masih kurang, Bu. Saya masih bisa kumpulin nota-nota kalau Hasbi sama Rina itu sering berpergian keluar kota, Bu. Sebenarnya bukti ini masih belum cukup kuat. Di sini memang ada pemesanan makanan untuk 2 orang. Tapi kan bukan berarti mereka nginap dalam satu kamar. Bisa jadi yang satu untuk Pak Hasbi dan yang satunya lagi untuk kliennya. Mbak, sebaiknya Mbak Lala pertimbangkan lagi syarat dari Pak Hasbi soal saham dan harta gonogini. Mungkin itu jalan satu-satunya agar Pak Hasbi mau menandatangani surat cerainya. Karena sampai saat ini Mbak Lala masih tidak punya bukti kalau Pak Hasbi berselingkuh. Harusnya pas saya mergokin Hasbi sama Kamesha itu harusnya saya fotoin, saya videoin. Tapi karena keburu emosi jadi saya astagfirullahaladzim. Lan, kamu jangan nyalahin diri kamu kayak gitu dong. Sekarang kamu yakin aja, semoga jalan ke depannya itu dipermudah ya. Kalau memang nggak ada cara lain, saya akan coba sarannya Bu Sarah. Saya akan coba ngomong sama Hasbi. Sebaiknya disegerakan ya, Mbak. Ya, Bu. Tumbenan banget Lala nelfon. Ada apa nih? Dia pasti memaksain gue lagi nih soal harta gono gini. Halo sayang, ada apa? Saya mau ketemu sama kamu malam ini. Kita bicarakan soal harta gono gini. Dan ini adalah penawaran terakhir dari saya untuk kamu. Oke, aku akan datang. Hasbi akan datang malam ini.
Ada apa, lah? Kok kayaknya masih ada yang mengganjal? Enggak, Chef. Saya cuma khawatir nanti Hasbi akan minta porsi yang lebih tinggi untuk hartanya. Kita coba lihat nanti ya, lah. Kamu sekarang tenang dulu aja. Kita cuma bisa berdoa. Semoga aja Hasbi bisa mengalah sama kamu. Sebisa mungkin, aku pasti bantu kamu, lah. Baik, saya pamit ya. Sampai ketemu nanti malam. Ya. Terima kasih banyak ya, Bu. Terima kasih. Mari. Gimana, La? Nanti malam aku akan ketemu sama Hasbi. Karena nggak mungkin saya yang nemenin Lala, yang ada Hasbi malah semakin berpikir macam-macam sama saya. Rindi, saya boleh minta tolong nggak ya? Nanti pas Lala ketemu sama Hasbi, kamu bisa nemenin dia nggak? Tenang aja kali, Chef. Nggak usah diminta juga pasti dijagain kok, ditemenin terus. Makasih ya, Rindi. Ya udah, kalau begitu, Chef, saya pamit juga mau ke Lloyd soalnya. Oke. Terima kasih banyak ya untuk hari ini. Ya, hati-hati ya, Lala. Kamu juga hati-hati ya bawa mobilnya. Iya, Chef. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga semua masalah ini cepat selesai ya, La. Saya nggak suka lihat kamu selalu tertekan kayak gini. Oh, si Hasbi jadi kebiasaan nyuekin gue. Mentang-mentang dia udah berhasil tinggal bareng Lala lagi ya. Lu kalau nyaring gue terus begini, gue blokir lo ntar ya. Tapi dia udah pernah ngancam gue lagi. Kalau gue bawel, ntar gue diblokir. Bodo amat ah. Gue telepon dia aja. Karena gue harus ketemu Hasbi hari ini. Ini orang ganggu banget sih. Udah gue cuekin juga gak ada kapok-kapoknya. Masih aja nelfon. Sia, sorry ya baru gue angkat teleponnya. Lagi sibuk banget soalnya. Bi aku kangen banget sama kamu, Bi. Gimana kalau kita makan aja di restoran Cerita Rasa? Gue juga kangen sama lo soalnya kita udah lumayan lama nih gak makan bareng. Kamu serius? Tunggu, ini nggak bercanda? Ya udah kalau gitu aku siap-siap cepat dulu ya. Aku dandanin cantik dulu. Terus kamu tungguin aku. Tapi kamu juga jangan lama-lama ya. Ya. Gue harus ngelakuin sesuatu biar Meisha gak gangguin gue melulu. Wak, ntar malam aku jemput ya. Kita langsung ke kantornya Bu Sarah. Ya. Kak Lala. Itu kan adiknya Lala yang waktu itu ada di pengajian. Kak, Ambil. aku dikasih tahu sama manajer kakak kalau kakak udah balik kerja lagi. Maaf ya kak, aku terpaksa kesini. Aku udah bingung cari Kak Lala di mana lagi. Kamu sama ibu tinggal di mana sekarang? Aku sama ibu terpaksa tinggal sama Kak Meisha di apartemen Altara, Kak. Ibu sama Ardan belum tahu soal kecurigaan aku sama tempat itu dan kematiannya ayah. Kak Lala, tolong Kak, temuin ibu. Tiap malam ibu nangis mikirin Kak Lala.
belum siap untuk ketemu sama ibu. Tapi kalau kamu sama ibu butuh uang, nanti akan dikirim. Kak, kita nggak butuh uang Kak Lala. Yang kita butuh, itu Kak Lala nggak marah lagi sama aku sama ibu. Kamu juga balik aja. Harus kerja di Amur juga kan? Nanti kamu telat. Kakak masuk dulu ya. Kak Lala. Nggak usah dikejar. Nggak bisa, gue harus kejar kakak gue lah. Kalau lo emang sayang sama kakak lo, ngertiin dia lah, kasih dia waktu buat sendiri dulu. Lu siapa dah? Dari pengajian kayaknya lu ngintilin kakak gue mulu. Bodyguard lu. Kalau iya emang kenapa? Bodyguard. Bodyguard ada ya modelan kayak gini ya? Itu angin palingan terbang lu ini nih. Ya. Modelan kayak gini ya? Gue tuh punya sabuk hitam. Hah? Sakit? Iya, terus Patah tangan nanti. Patah. Hah? Makanya nggak usah macem-macem. Sakit cuy. Udah mendingan lu pergi deh udah. Mana aja sih Hasbi? Jangan-jangan dia lama karena Lala. Ngebayangin Hasbi sama Lala berduaan. Gak bisa gue, gak bisa. Tapi kalau ternyata Hasbi berhasil bujuk Lala, masa sih? Wah. Bi, ya ampun, aku kangen banget sih. Udah, jangan peluk sih. Kalau dia kena kita gimana? Ntar ketahuan lagi. Iya deh, iya. Bi, makasih ya kamu udah mau temuin aku. Aku senang banget. Semenjak Lala tahu hubungan kita, susah banget kayaknya kita ketemu. Kayaknya aku tuh ngerasa kita hampir nggak pernah spending waktu makan bareng kayak gini lagi. Siap. Untuk sementara waktu, kayaknya kita nggak bisa teleponan, kita nggak bisa ketemuan dulu. Gue lagi mau minta harta gondong gini sama Lala. Jadi gue butuh support lo. Dan ini semua kan ujung-ujungnya juga buat lo kan? Aku bisa support apa? Aku pengen banget support kamu. Lo hapus ngecek kita, ya kita harus saling blokir. Kok diblokir sih? Ya kalau diblokir aku jadi nggak bisa ngubungin kamu dong. Ya emang harus begitu. Nanti kalau ada digital forensik, kitanya aman. Kalau sampai terbukti kita cecetan, itu bisa jadi bumerang buat gue di pengadilan. Dan akhirnya gue gak dapet apa-apa dari Lala. Akhirnya, gue bisa tenang setelah kita saling blokir nomor. Habis makan siang, lo dipanggil sama Pak Julian. Jangan-jangan Julian mau ngomongin masalah korupsi yang dibilang Rina tadi. Mati gue. Sya, gue harus balik sekarang ya. Gue harus ke kantor. Sekarang, Bi? Iya, gue harus ke kantor. Oke? Bi, tapi Bi... Nggak bisa. Gue harus pergi sekarang. Dan ingat, hapus semua chat kita dan kita saling blokir. Ujung-ujungnya, semuanya buat lo. Bi... Harus sabar berapa lama nih gue? Selalu Lala yang jadi penyebab utama kesalahan gue. Kak, kita nggak butuh uang Kak Lala. Yang kita butuh, itu Kak Lala nggak marah lagi sama aku sama ibu. Aku gak benci sama ibu dan Ardan, tapi aku kecewa. Semoga mereka belajar buat gak nyakitin orang yang sayang sama mereka. Dan semoga hati aku cepat pulih, supaya bisa maafin ibu sama Ardan. Sejujurnya, aku gak mau terus dingin kayak gini ke mereka.
Nah, ini dia orang yang dicari-cari. Dari mana aja lo? Udah tungguin lo. Ya gue di sini sekarang, bawel banget sih lo. Kan? Gak pernah ngerasa bersalah lo ya? Kebiasaan. Ayo buruan. Gua anterin ke ruangan Pak Julian. Pasing gua. Apaan sih? Gua nggak butuh pendamping. Lu pikir mau nikahan? Butuh pendamping segala? Cie. Udah ngomongin pendamping aja. Udah mau nikah lagi lo? Buset deh, sabar Hasbro. Sabar. Tunggu resmi dulu cerainya, baru. So asik lu. Emang gua asik, emang lu kaku. Ada apa lu cari gua? Biar gua tebak. Ini pasti urusan gua sama Rina kan? Diam lu kerak wajan. Dengerin dulu Pak Julian ngomong. Itu sih hal sepele. Saya nggak ada waktu buat ngurusin hal begituan. Tapi ini ada hal yang lebih penting. Bukti korupsi kamu 4 tahun lalu bersama Rina. Dan jumlahnya jauh lebih besar daripada yang kemarin. Ternyata betul yang dibilang Rina. Kok bisa ketahuan sih? Sial. Bener-bener keterlaluan ya lu. Ternyata permainan lu licin juga. Lu itu udah ngerugiin orang lain. Pak, yang kayak gini tuntut aja, Pak. Tenang dulu, Sol. Gimana? Ada yang bisa kamu jelasin soal penemuan bukti ini? Atau kamu udah kalah telak? Saya bisa ganti semuanya, Pak. Saya juga... Sudah telat. Telat. Kalau misalkan saya nggak nemuin bukti ini, saya yakin kamu pasti nggak akan ada kesadaran buat ganti rugi. Ya kan? Bahkan penyitaan rumah kamu aja itu nggak cukup. Perusahaan sudah sangat rugi besar. Dan sekarang saya terpaksa akan pecat kamu dan akan menuntut kamu. Oke, kalau gitu saya akan bahas kasus ini bersama komisaris-komisaris lain, ya. Pak, saya minta tolong Pak, jangan pecat saya, Pak. Rumah saya baru aja disita. Saya lagi berusaha memperbaiki kinerja saya, Pak. Saya janji sama Bapak ini akan jadi kasus terakhir saya. Saya nggak akan ngulang lagi, Pak. Saya janji. Rumah tangga saya sedang ada masalah juga, Pak. Saya minta tolong, Pak. Apapun akan saya lakuin. Yang penting Bapak jangan pecat saya. Sebetulnya saya bisa nutup soal kasus kamu sama Rina. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya, Pak? Sebutin aja, Pak. Kamu harus tanda tangan surat perceraian kamu dengan Lala. Dan berapa persen pun yang dia minta, kamu harus terima. Meskipun itu nggak sesuai dengan apa yang kamu mau. Dan nanti Axel bakal ngawasin kamu terus. Gimana? Ini kenapa jadi bawa-bawa urusan saya sama Lala ya, Pak? Ya, itu kan cuma syarat. Saya kan pemimpin perusahaan ini ya, jadi saya berhak lah nentuin semuanya. Tapi kalau misalkan kamu nggak terima, ya udah, terserah kamu. Apakah ada syarat lain, Pak? Ada satu hal lagi. Kalau komisaris tahu hal ini, soal kamu dipecat, kemungkinan besar kamu akan susah buat dapat kerja di tempat lain. Bahkan mustahil. Sial nih Julian. Pasti dia mau cari kesempatan di balik masalah gue. Mana gue nggak punya pilihan lagi. Ya, baik Pak. Saya akan tanda tangani surat perceraian saya dengan Lala. Oke,
Saya akan pastikan soal kasus kamu dan Rina akan aman dari mama saya dan komisaris yang lain. Dan nanti malam, kamu dan Excel akan ketemu Lala dan pengacaranya. Saya permisi. Pak, kenapa nggak Bapak pecat aja? Terus Bapak suruh tanda tangan surat cerai. Pak, orang kayak Hasbi itu udah kotor. Nggak bisa dipercaya, Pak. So, cuma ini satu-satunya cara buat kita mempermudah untuk bantuin Lala. Kalau misalkan Hasbi dipecat, kita akan jauh lebih sulit buat ngawasin dia. Iya juga ya, Pak. Ya udah, kamu tolong jagain Lala ya. Siap, 47, Pak. Aman. Pak Hasbi, silakan duduk, Pak. Ini kok bisa sama Mas Axel juga? Iya, Chef Lala. Ini perintah langsung dari Pak Julia. Saya Banteng. Kita tunggu luar aja yuk. Ini urusan dalam, kita orang luar, ya kan? Bener juga sih. La, aku tunggu di luar aja ya. Oh, ya. Ladies first. Saya nggak bisa terima permintaan kamu soal pembagian harta. Itu terserah kamu. Kalau kamu tidak mau terima penawaran saya, urusan kita akan panjang di pengadilan nanti. Dan saya nggak akan menyerah, saya yakin saya akan menang. Terus, penawaran kamu apa? Saya nggak setuju kasih saham Amor ke kamu sepeser pun. Kamu nggak punya hak. Tapi saya akan kasih bagian penghasilan dari brand ambassador dan juga endorsement. Hanya 2%. 2%? Ya. Sial, gua nggak bisa nego. Gara-gara si Julia ngancam gue. Oke, deal. Hasbi nggak protes lagi. Kenapa semudah ini? Aku pikir hal ini akan sulit. Silakan Bapak tanda tangan di sini, Pak. Penandatanganan dokumen ini bukan berarti kalian sudah resmi bercerai. Tapi ini tetap harus melalui proses persidangan di pengadilan. Lihat aja lah, gue akan balas dendam saat di pengadilan nanti. Gue pastiin, lo akan kalah lawan gue. Aku masih bingung. Kenapa Hasbi jadi gampang banget setuju? Padahal kan dari kemarin dia bersikeras banget minta bagian yang lebih besar. Tapi alhamdulillah, Allah mempermudah urusanku. Baik, saya proses ya. Nanti untuk tanggal sidangnya akan saya infokan. Baik, Bu. Jangan lupa, kamu harus keluar dari kosan malam ini. Ya udah, kalau gitu saya permisi. Ngapain lu liatin gua? Hah?
Nantangin gua lo. Apa? Sok sangar. Rambut belah pinggir aja belagu lo. Lu kenapa lu punya dendam juga sama si Jennifer? Nih biar lu tahu gue pernah bonyok di sini. Gara-gara dia. Di sini. Nih di sini. Di sini. Ya lu di sini tempatnya. Sini. Di situ. Kok bisa kalah tuh sama si Jennifer? Kalau udah membandel kayak gitu aja. Ya bisa lah. Dia mainnya keroyokan. Coba kalau bayar sama gua. Wah, kelar sama gua. Habis sama gua dia. Udah. Cukup. Lu orang cupu tuh nggak sakit tuh. Chef. Semuanya saya pamit pulang duluan ya. Ya, mari. Mari. Iya, Bu. Ya. Pak, gimana? Dia mau tanda tangan nggak? Hah? Atau ngancam lagi pakai kekerasan? Nah, soalnya tadi waktu pulang mukanya tegang bener. Alhamdulillah semuanya lancar kok. Bahkan tadi Hasbi langsung tanda tangan aja gitu. Padahal cuma dapat 2% dari pembagian hartanya. Sebenarnya semua itu karena Pak Julian. Jadi begini, tadi siang itu Pak Julian sengaja menutupi kasus korupsinya Hasbi dengan Rina. Tapi dengan satu syarat, dia harus terima semua persyaratan dari Chef Lala. Hasbi nggak dipecat. Loh, apa alasannya Chef Julian sampai nggak mempermasalahkan soal korupsi itu? Iya, Chef, dia nggak dipecat. Kalau kata Pak Julian, itu semua demi kebaikan Chef Lala. Kalau dia masih kerja di perusahaan ini, dia masih bisa dipantau. Dan dia bisa ditekan kalau dia berani macam-macam sama Chef Lala. Aku harus bilang makasih ke Chef Julian. Dia udah bantuin aku lagi dan lagi. Cie, ditolongin lagi sama cowok super hijau, super neon, pokoknya super duper green forest. Apaan sih, Rin? Kamu tuh ya, kamu bersyukur harusnya. Kamu tuh dikelilingin sama orang-orang baik yang sayang sama kamu. Ya mungkin karena kamu ini juga baik nih, sabar. Alhamdulillah, tapi setahu aku Chef Julian tuh memang suka bantuin orang. Dan dia memang, ya suka nolongin orang yang lagi kesusahan aja. Oh, kalau gitu berarti saya termasuk orang yang baik ya, Chef? Soalnya kan saya sayang sama Chef Lala. Enggak, maksud saya, soalnya saya khawatir sama Chef Lala. Takutnya Chef Lala kenapa-napa. Congor apaan sih? Badut banyak ngomong. Kenapa lo? Hah? Nggak terima lo? Cemburu lo ya? Apa kata lo? Cemburu? Hah? Ngimpi aja lo bilang-bilang cemburu. Enak aja nggak usah geran lo. Pak, ayo kita pulang. Yuk. Ya udah, baik. Pulang lu sana. Dasar cewek banteng. Makasih ya, Mas. Sama-sama. Assalamualaikum. Masukin ke kandang tuh cewek banteng. Assalamualaikum, Papa. Waalaikumsalam. Sayang, udah pulang. Sini. Mah, kok Mama yang jemput Syifa? Kan besok aku sekalian ke Bandung, Mah. Nggak apa-apa, kan besok Syifa ada cooking class kan di sekolah. Jadi Mama jemput. Sekalian Mama juga itu ajakin Tanti. Tanti! Buat gantiin Mbak Mila. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Tanti, sepupu jauhnya Bi Mila. Masih inget kagak Mas Julian? Kok Mas, Pak Julian? Masih Mbak. Sayang, Mbak Tanti ini dulu sempet jagain kamu pas kamu masih kecil, pas masih bayi. Kok Syifa nggak inget ya, Pak? Ya iya dong sayang, kamu nggak akan inget. Kan kamu masih kecil nih, masih segini nih. Baru lahir. Nah mulai sekarang Mbak Tanti akan jagain Syifa buat gantiin Mbak Mila, ya? Iya, Ma. Ya udah kalau gitu Mbak Tanti bisa langsung ke kamar aja ya, istirahat. Oh, iya Mas. Ingat lagi, maaf Bu. Oh, Pak Julian. Capek nggak? Jules, Mama nginep sini ya. Malam ini masih kangen sama Syifa. Oh ya, boleh kok, Ma. Nginep aja. Yuk, kita juga mau istirahat, bilang Papa. Syifa capek. Bentar ya. Dadah, sayang. Bye-bye. Good night. Bisa nggak?
Ini mana sih pasangannya ya? Ah, ilah di bawah lagi pantesan. Ini pasang, matching. Terus ini. Iya, Bu. Ngapa, Bu? Saya mau tunjukkan kamu foto. Oke. Kamu perhatikan. Namanya Lala. Lala. Iya. Oh iya. Oke. Jadi mungkin nanti ke depannya kalau Syifa cerita soal Lala, kalau dia minta telepon Lala atau bahkan minta ketemu Lala, tolong jangan dikasih. Paham? Paham, Bu. Oke. Siapa namanya? Saya. Ini dong, Tanti. Fokus dong. Iya, Bu. Maksudnya ini. Iya, siapa? Lala, temennya Sipo. Kalau Syifa cerita soal Lala, Jangan dikasih. jangan. Kalau minta telepon, Jangan dikasih. minta ketemu, Oh, jangan dikasih. good. Ya. Karena untuk saat ini saya tidak mau Syifa terlalu dekat sama Lala ini. Gitu. Tapi kan, Bu. Udah. Kamu lanjutkan aja beres-beresnya. Ingat pesan saya ya. Iya, Bu. Jangan dikasih. Rindy, aku cek kamar dulu ya. Mau mastiin kalau Hasbi udah bener-bener pergi. Iya, aku langsung ke kamar ya. Loh, kamu belum pergi? Baru juga beres mandi. Sabar dikit, kenapa sih? Marah-marah mulu deh kamu. Cepetan pergi. Ambil semua barang-barang kamu tuh. Nah, satu malam lagi di sini ya. Aku bener-bener bingung harus kemana lah. Please ya. Enggak. Kamu pikir saya bakalan gampang terpengaruh sama kamu? Saya nggak akan berubah pikiran. Cepetan ambil barang-barangnya. Kamu tega sih sama aku lah. Apa perlu aku berlutut sama kamu sekarang? Perlu aku cium kaki kamu sekarang? Lah, please dong. Pergi. Satu malam aja lah. Satu malam, lah. Lah, kamu tega sih sama suami kamu lah. Lah. Kamu jahat sih sekarang lah. Pergi. Lah. Cepat. Kamu nggak mau pergi soalnya cepat. Lah. Terus lah. Terus lah. Bukan gua. Kasian banget ya lo ya. Kaktus aja tuh benci sama lo. Dasar cowok red flag lo. Lah. Cepetan pergi. Lah, satu malam aja. Enggak. Apaan sih? Udah pergi. Pergi nggak lo udah? Apaan sih lu? Apa? Hah? Mau gue tendang lo? Songong banget lu. Pergi nggak lo sekarang? Pergi. Udah pergi buruan. Sana. Satu malam aja. Enggak. Udah pergi. Awas dulu ya. Astagfirullahaladzim. Tapi kamu gak apa-apa kan? Enggak, aku nggak apa-apa. Cowok bener-bener ya dasar cowok gila.